Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, NPM 19124744. Pada video kali ini saya akan membahas tentang metode tafsir maudhu'i. Pada pembahasan rincinya kali ini yaitu tentang pengertian dan asal mula dan asal usul tafsir maudhu'i. Pengertian tafsir, metode tafsir maudhu'i. Kita pandang dari tafsir. Kalau tafsir secara bahasa mengikuti wazan taf'il berasal dari kata al-fars yang berarti menjelaskan, menyingkap, menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak, makna yang jelas. Nah, lalu memasuki dalam pembahasan kali ini yaitu tentang tafsir maudhu'i itu. Tafsir maudhu'i adalah suatu metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran tentang tema tertentu. Maka tafsir ini bisa juga dinamakan tafsir tematik. Menurut Ziyad Khalid Muhammad Al-Dakhawain mendefinisikan tafsir maudhu'i dengan sebuah metode tafsir Al-Quran dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai maksud yang sama dan meletakkannya dalam satu tema atau satu judul. Jadi, menurut Ziyad Khalid Muhammad Al-Dakhawain, beliau mengatakan definisi tafsir maudhu'i ini adalah metode tafsir Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki makna yang sama, lalu meletakkannya dalam satu tema atau satu judul. Nah, itu menurut beliau definisinya tafsir maudhu'i. Lalu kalau menurut Mustafa Muslim, beliau mendefinisikan tafsir maudhu'i ini memahaminya sebagai sebuah metode tafsir dengan cara membahas tema-tema sesuai maksud Al-Quran dari satu surat atau lebih. Lalu menurut pendapat Muhammad Quraisy Shihab, beliau mengatakan menjelaskan metode maudhu'i adalah satu metode yang mengarah pandangan pada satu tema tertentu dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisis, memahaminya ayat demi ayat Al-Quran. Nah, itulah menurut beberapa pendapat tentang definisi tafsir maudhu'i. Lalu lanjut, kalau menurut Al-Farmawi, metode tafsir maudhu'i ini memiliki dua macam bentuk, yaitu bentuk macam yang pertama yaitu membahas satu surah Al-Quran secara menyeluruh, memperkenalkan dan menjelaskan maksud-maksud umum dan maksud khususnya secara garis besar dengan cara menghubungkan ayat satu dengan yang lain, antara satu pokok masalah dengan pokok masalah yang lain. Nah, lalu yang kedua, tafsir yang menghimpun dan menyusun ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kesamaan arah dan tema, kemudian mengambil penjelasan dan kesimpulannya. Jadi, menurut Al-Farmawi itu ada dua bentuk yang dimiliki oleh tafsir maudhu'i ini. Lanjut ke asal mula tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah, telah ada sejak zaman dahulu. Hal ini bisa kita lihat dari sejarah penafsiran Rasulullah terhadap kata zulum yang dihubungkan dengan kata syirik karena adanya kesamaan makna. Jadi zulum dan syirik ini sama maknanya. Contoh penafsiran yang pernah dilakukan Rasulullah ketika itu ialah menjelaskan tentang arti zulum. Nah, ini pun terdapat dalam Quran surah Al-An'am halaman 6 ayat 82. Artinya yang berbunyi, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
Lalu ada juga Nabi menjelaskan bahwa zulum yang dimaksud di sini adalah syirik. Nah, ini pun terdapat dalam Quran surah Luqman halaman 31 ayat 13 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu itu memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Jadi, zalim yang diterangkan Rasulullah pada penafsiran ini adalah sama dengan syirik. Syirik tersebut terdapat dalam Quran surah Luqman. Lalu, secara teoritis, metode tafsir maudhu'i menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, metode tafsir maudhu'i yang sudah sistematis di Mesir pertama kali dicetus oleh Profesor Dr. Ahmad Said Al-Kumi. Beliau adalah ketua jurusan tafsir pada Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar. Beliau menjabat sampai tahun 1981. Beberapa dosen pun di Universitas Al-Azhar telah berhasil menyusun banyak karya ilmiah menggunakan metode tafsir maudhu'i ini. Salah satunya adalah Profesor Dr. Al-Husaini Abu Hafifah. Mungkin cukup sekian video saya kali ini. Salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.